Saya dibawa ke kantor polisi juga, majikan diinterogasi dan lain-lain. Tapi di situ keputusannya adalah saya tidak boleh kembali ke rumah majikan untuk mengambil barang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, seperti video di awal tadi, teman-teman mungkin sudah banyak yang lihat juga ya. Dan berita ini saya rasa sudah menyeluruh karena sudah banyak yang melihat. Namun di sini apa salahnya saya untuk memposting ulang? Jadi mungkin banyak juga teman-teman yang tidak atau belum tahu. Yang mana di sini sedikit kronologi seperti ini. Mbak Siti ini tiba di Taiwan tanggal 25 Maret dan pada tanggal 27 Maret, ia mulai bekerja. Awal kedatangannya, ia sudah dibuat syok oleh majikannya. Siti ternyata tak hanya diminta menjaga orang tua berusia 80 tahun yang lumpuh, ia juga harus menjaga anak usia 10 tahun. Harus bersih-bersih 4 lantai, dan dinding rumah pun harus dilap. Jadi, dinding rumah juga harus dilap sampai bersih. Ia juga harus menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarganya, termasuk anjing-anjing peliharaan sang majikan harus ia jaga. Jadi jobnya tuh banyak guys. Harus menjaga kakek yang umur 80, harus menjaga anaknya, harus menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarganya, harus menjaga anjing-anjingnya. Dan selain itu juga yang sangat membagongkan, di sini justru si mbaknya dituduh mencuri sama majikannya. Karena kenapa? Di sini dituliskan karena mungkin si mbaknya tuh merasa capek sekali dan mungkin dia juga sering melihat video-video edukasi ya tentang permasalahan job. Biasanya kan untuk sektor informal dan seperti perjanjian kontrak, kita kan tanda tangan seumpama sektor informal khusus jaga kakek ya jaga kakek, jaga nenek juga, jaga ini juga, jaga itu juga, itu emang tidak tertulis di PK ya. PK itu perjanjian kerja. Yang mana si mbak ini akhirnya memberanikan diri untuk melapor ke 1955. Namun mungkin setelah itu si majikan tahu dan agensi juga tahu, karena si mbaknya melaporkan ke 1955, akhirnya si majikan justru menuduh si mbaknya ini mencuri barangnya. Gak tahu barang apa di sini. Namun karena mungkin si mbaknya itu cerdik dan sering mendengar video-video yang bermanfaat dari Koko Faisal dan dari saya juga edukasi-edukasi tentang TKI. Akhirnya si mbaknya ini mengadukan ke 1955. Dan situ dengan berani ya dia mengadukan gini dan akhirnya setelah diselidik dan diperiksa yang katanya si mbaknya itu mencuri sama sekali tidak terbukti. Dan di sini akhirnya si agensi dan majikan akan kena sanksi. Makanya di sini untuk teman-teman, kalian ya punya sosial media, TikTok ya, Facebook. Jangan cuma scroll-scroll lihat, mungkin kalau cewek lihat yang ganteng ya, lihat film-film yang nggak berguna. Itu padahal kalian itu membutuhkan yaitu video-video edukasi ataupun mungkin video-video yang berkaitan tentang pekerjaan khusus untuk TKI ya. Namun kalian biasanya kalau yang laki-laki lihat yang seksi goyang-goyang ya. Namun video-video penting seperti ini langsung di scroll, ditinggal saja ya. Lihatnya yang seksi, yang bahenol, yang itunya kelihatan, di like, sampai di save, sampai dilihat berhari-hari. Namun video-video penting seperti ini langsung di scroll. Akhirnya pas ada kejadian sekalian. Makanya di sini untuk teman-teman, apabila ada video edukasi seperti ini didengarkan ya. Ini sebenarnya yang berkaitan tentang kehidupan kalian di rantau. Coba kalau si mbaknya tadinya tidak melihat video seperti mungkin kalau ada masalah, kalian bisa menelpon ke 1955. Akhirnya si mbaknya itu ingat, wah iya ya aku harus menelpon ke 1955. Akhirnya si mbaknya memberanikan untuk mengadukan ke 1955. Coba kalau si mbaknya itu nggak tahu ya, mungkin nggak tahu harus melapor ke siapa. Ya mungkin sampai sekarang juga si mbaknya itu akan bekerja begitu sangat capek. Harus jaga akong, harus ngurus keluarganya, harus juga masak untuk seluruh keluarganya, harus menjaga anjing-anjingnya, harus mengelap lantai, harus mengelap semuanya. Karena dengan cerdiknya si mbaknya ini dan tahu dari sumber-sumber video yang bermanfaat, akhirnya dia memberanikan untuk menelpon 1955. Makanya untuk kalian ya yang suka lihat TikTok, mungkin hanya video-video yang seperti itu yang gak ada gunanya buat kalian, itu tolong sekarang kalau ada video-video edukasi yang penting berkaitan tentang pekerjaan kalian, setidaknya didengerin ya. Jangan scroll-scroll lihat yang seksi, yang bahen, lihat yang ganteng. Aduh. Terus ujung-ujungnya apa coba? Kalian dapat apa kalau udah seperti itu? Makanya di sini untuk teman-teman tolong ya mulai dari sekarang.
Saya yakin di setiap teman-teman yang merantau itu akan mempunyai sesuatu yang pengen disampaikan ataupun mungkin sesuatu permasalahan. Namun kalau kalian sering melihat edukasi ya, berita-berita tentang TKI, apalagi labnya Koko Faisal dan kita juga di sini Suara TKI selalu memberikan informasi penting untuk kalian. Setidaknya kalian di situ akan tahu ya, dan kalian tidak akan lagi terjadi seperti mbaknya ini sampai mungkin harus bekerja begitu capek selama 3 tahun. Namun karena si mbaknya itu sering melihat video-video edukasi ya, berkaitan tentang TKI, akhirnya bisa melaporkan ke 1955. Makanya di sini untuk teman-teman dimanapun bekerja, semangat terus dan ciao.